Abad bin 100 haram mendoakan Palestina. Kenapa? Ini ada tulisannya, retak saja, jangan ada. Apalagi berita gembira untuk dunia, berita gembira untuk dunia. Maka jadi kiblat Indonesia akan jadi kiblat seluruh bangsa, seluruh negara. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih tahu sedikit saja bahwa bumi Palestina itu milik umat Islam, bukan milik Israel ataupun milik Yahudi, saudara. Dulu, saudara, ketika tahun 1880 Miladiyah, saudara, politisi Jerman, Austria, Perancis, Hungaria mencetuskan gerakan anti-Semitisme, saudara. Gerakan anti-Yahudi. Yahudi di mana-mana dikejar-kejar. Yahudi di mana-mana diusir. Enggak ada tempat yang aman untuk hidup mereka di benua Eropa yang ketika itu dikuasai oleh pasukan salib, dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Lalu kemana mereka lari, saudara? Puncaknya, saudara, apalagi di zaman Hitler, dikejar mereka, dibunuh. Nah, di tahun 1880, saudara, begitu mereka dimusuhi di benua Eropa, semua Eropa, rame-rame mereka ngungsi ke Palestina, saudara. Saat itu Palestina ada di bawah khilafah Islamiyah Turki Utsmani, saudara. Sultan Abdul Hamid II menerima mereka. Kesian, mereka pengungsi, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dikejar-kejar, mau dibunuh. Dipersilakan mereka tinggal di Palestina, di bawah perlindungan khilafah, di bawah perlindungan sultan. Orang-orang Yahudi tersebut hidup damai, tenang, tanpa gangguan, saudara. Kemudian 12 tahun kemudian, tahun 1882, orang-orang Yahudi di Rusia, di Inggris, di mana-mana Eropa, mereka rame-rame berbondong-bondong ingin masuk ke Palestina. Tapi dilarang oleh sultan, saudara. Kata sultan, yang pengungsi, yang dikejar, yang mau dibunuh, silakan masuk Palestina. Tapi mereka yang hidup tenang, aman, tidak diganggu, nggak boleh ke Palestina, saudara. Itu kejadian. Bahkan, saudara, selanjutnya di tahun 1900, saudara, sultan mengeluarkan peraturan, orang Yahudi boleh sewa tanah, boleh kontrak rumah di Palestina, tapi haram mereka membeli tanah Palestina. Satu jengkal pun mereka nggak boleh beli, saudara. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sultan, saudara, kali ini begitu keras? Karena 2 tahun sebelum tahun 1900, pendiri gerakan Zionis yaitu Theodor Herzl, saudara, menggelar pertemuan internasional Yahudi sedunia, dan mereka mendeklarasikan gerakan Zionis. Apa itu Zionis? Gerakan, saudara, seluruh Yahudi sedunia untuk pergi ke Palestina dan membangun negara Yahudi. Makanya sultan nggak kasih masuk. Oh, nggak beres nih, dia punya niat mau bikin negara, dia punya niat mau ambil itu tanah Palestina, sultan nggak izinkan. Tapi sultan masih arif dan bijaksana. Kalau mau ziarah silakan, dikasih waktu 3 bulan, silakan keluar lagi dari Palestina, saudara. Jadi supaya anda tahu, yang ngungsi ditampung, tapi kalau ziarah yang datang bukan ngungsi, disuruh pulang, saudara. Artinya Sultan Abdul Hamid sudah punya firasat, ini orang Yahudi punya rencana jahat, saudara. Singkat cerita, tahun 1914 pecah Perang Dunia I, saudara. Tahu apa yang terjadi di Perang Dunia I? Khilafah Islamiyah Turki Utsmani dikeroyok oleh negara-negara Eropa, saudara. Amerika, Inggris, Perancis, saudara, Hungaria, Polandia, semua rame-rame ngeroyok kesultanan. Dan akhirnya kesultanan kalah perang, saudara.
Begitu kalah perang, wilayah-wilayah Islam banyak yang diambil oleh para penjajah. Di antaranya adalah Timur Tengah, dari mulai Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, saudara, sampai Jazirah Arabia, sampai ke Yaman di selatan, sampai ke seluruh negeri Sam, termasuk Palestina, saudara, dibagi dua antara Prancis dan Inggris, saudara. Dan Palestina bagian Inggris, saudara. Itu 1916, saudara. Dari 1914 sampai 1918 sampai 1920. Begitu Palestina ada di bawah tangan Inggris, Inggris mengizinkan seluruh Yahudi di dunia untuk kembali ke Palestina, saudara. Semua disuruh datang. Sultan udah tidak berdaya. Bahkan 4 tahun kemudian Sultan dikhianati oleh jenderal perangnya sendiri, saudara, oleh Mustafa Kemal Atatürk, saudara. Sultan tumbang, keluarganya dibunuh, diusir, saudara, dan Turki menjadi negara sekuler. Saat itu tidak ada khilafah, Turki berubah menjadi negara sekuler. Akhirnya apa yang terjadi? Negara-negara di bawah kesultanan sendiri-sendiri perang lawan penjajah, saudara. Lebanon perang lawan penjajah, Yaman perang lawan penjajah, Mesir perang lawan penjajah, Yordan perang lawan penjajah, saudara. Singkat cerita, sebelum tahun 45 satu persatu negara-negara Arab merdeka, saudara. Tapi apa yang terjadi di tahun 45 tersebut, saudara? Dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat bantuan Amerika, Inggris, dan Perancis. 2 tahun usia PBB, keluar resolusi nomor 181 yang menyebutkan bahwa Palestina harus dibagi 2, separuh buat negara Israel, separuh untuk negara Arab, yaitu Palestina. Catat ya, tahun 1947 resolusi nomor 181, saudara. Makanya tahun 48-nya, saudara, Israel dengan bantuan Amerika dan Inggris mendeklarasikan negara baru, namanya negara Israel, di bumi Palestina. Jadi Israel bukan yang punya tanah. Yang punya tanah siapa? Yang punya tanah siapa? Saya mau tanya, Israel atau Palestina? Jawab yang kompak, Israel atau Palestina? Palestina yang punya tanah, saudara. Akhirnya tahun 48 negara Arab yang baru merdeka kompak gabung perang lawan Israel, saudara. Kalau Israel sendiri 3 hari selesai itu Israel, saudara. Tapi Israel dibantu oleh seluruh negara Eropa, saudara. Inggrisnya, Jermannya, sudah semua rame-rame ngebantu Israel, saudara. Akhirnya Israel bertahan, bahkan memperluas wilayah. Seluruh bumi Palestina diserahkan oleh Inggris dan Prancis untuk Israel. Saya mau tanya, Amerika, Inggris jahat tidak? Jahat tidak? Singkat cerita supaya tidak berkepanjangan, di tahun 1950 seluruh Palestina sudah diambil oleh Israel. Sejak 1950 sampai 2025, 75 tahun Palestina dihabisi oleh Israel, saudara. Ini baru perang 2 tahun saja sudah puluhan ribu yang mati, saudara. Sudah jutaan orang jadi pengungsi. Bagaimana yang mati-mati selama 75 tahun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas? Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, karena itu di sini, saudara, saya ingin berpesan sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara. Saudara, dari tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi supaya Palestina jadi 2 negara. Dari dulu semua negara Arab menolak, semua negara Islam menolak, seluruh mujahidin yang berjihad di Palestina menolak. Tapi saya sedih, saudara, kali ini hampir semua negara Islam terima, termasuk Indonesia, saudara. Hampir semua negara Arab terima, Saudinya, Emirat Arabnya, saudara, semua terima. Tapi yuk, yang punya negeri mujahidin Palestina, tanya dong kepada mereka, apa mereka mau Palestina dibelah 2, saudara? Enggak. Sampai hari ini mereka hanya mengatakan jihad
kami, perjuangan kami untuk merdekakan Palestina seluruhnya. Bukan dua negara, tapi satu negara, negara Palestina. Takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, supaya umat gampang paham, saya mau tanya. Kita punya rumah, didatengin rampok datang mau rampas harta kita, mau perkosa bini kita, mau bunuh anak kita. Saudara, kita lawan. Begitu kita lagi lawan, lurah datang. Kata Pak Lurah, jangan ribut, damai saja. Sebaiknya untuk perdamaian, rumah ini bagi dua saja, separuh buat rampok, separuh buat pemilik rumah. Saya tanya, lurahnya sakit kan? Ya, saya tanya nih, lurah kalau ngomong begini sakit apa enggak? Udah gitu tuh lurah bilang apa? Jangan khawatir, si rampok akan tetap damai selama semua pihak menjaga keamanannya. Nah, kok jadi si rampok yang mesti dijaga keamanannya? Yang mesti dijaga keamanannya bukan si rampok, tapi si pemilik rumah. Betul, betul. Saya kasih contoh lagi. Umpama Indonesia besok diserang oleh Amerika, mau dijajah ini semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita bangkit, kita lawan, kita perang. PBB datang, kata PBB, bangsa Indonesia sudah jangan ribut, damai saja, Indonesia bagi dua, separuh untuk orang Indonesia, separuh untuk Amerika. Saya tanya, mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Nah begitu saya tanya, kalau gitu saudara, Palestina, saya mau tanya semua di sini, saudara, mana yang baik? Bagi dua sama Israel atau tetap jadi satu negara Palestina? Bagi dua atau satu? Bagi dua atau satu? Takbir. Nah maka itu di sini ada dua poin yang saya mau sampaikan. Pertama, saya ingin mengapresiasi, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden RI, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, saudara. Karena kemarin pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa luar biasa, semangat mendukung kemerdekaan Palestina, membela Palestina, minta Palestina tidak dijajah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Hidup Islam, hidup Palestina, hidup Indonesia, hidup Presiden. Takbir. Tapi jangan lupa, saya sebagai ustadz dai juga harus menyampaikan yang hak, saudara. Semua isi pidato presiden bagus, tapi satu yang tidak kita terima, saudara. Presiden di akhir pidatonya setuju Palestina dibagi dua. Maka itu kemarin kawan-kawan mujahidin yang ada di Palestina mengirim pesan kepada kami, bagaimana presiden Anda, bagaimana negara Anda, kok nggak nanya kami yang di lapangan, kami yang angkat senjata, keluarga kami yang dibunuh, keluarga kami yang disiksa, kami yang berjuang mau merdeka, kenapa tidak ditanya? Kami tidak mau dua negara, kami mau satu negara, negara Palestina. Lalu bagaimana Israel? Mereka silakan pulang ke negerinya masing-masing, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib, negeri masing-masing maksudnya apa? Saudara, Yahudi itu nggak punya negara. Yahudi Amerika, paspor Amerika. Yahudi Rusia, paspor Rusia. Yahudi Inggris, paspor Inggris, saudara. Dan mereka pada saat yang sama juga menjadi warga negara Israel. Saudara, kalau kemarin Israel nggak dibantu oleh negara Barat, seminggu perang lawan mujahidin selesai, saudara. Selesai. Tapi dia dibantu persenjataan, roket, rudal, bom oleh Amerika, Inggris, dan Prancis, saudara. Kurang ajar, biadab. Nah sekarang, saudara, pejuang Palestina minta, kami harus merdeka, satu negara. Warga negara Israel yang punya paspor Amerika silakan pulang ke Amerika. Yang punya paspor Inggris silakan pulang ke Inggris. Yang punya paspor Rusia silakan pulang ke Rusia. Silakan mereka pulang ke negeri masing-masing. Nah, saya tanya, ini kemauan mujahidin, dukung tidak? Dukung tidak? Siap berjuang? Siap bela Palestina? Takbir. Ayo semua rame-rame, free free Palestine. Semua free free Palestine. Angkat tangan semuanya, free free Palestine. Takbir.